di mana-mana ramai diperbincangkan munculnya Ratu Adil. Ini saya sendiri juga penasaran. Nek tanggapannya panjenengan masalah Ratu Adil ini, katanya akan menuju negeri kita ini bisa mercusuar, bisa menguasai dunia. Nah, ini tanggapannya seperti apa? Ratu Adil itu manusia atau seperti apa ini, Pak Dan? Ya kuwi nek Mas, apa ya, tergantung orang yang mengartikannya. Cuman kalau ini di ramalan apa ya, Jayabaya ya Mas? Iya. Yang namanya nanti akan muncul Ratu Adil gitu kan, yang akan membawa kesejahteraan Nusantara ini kan gitu kan Mas. Nah, kalau dengan bahasanya seperti itu yang jelaskan sudah termasuk kategori sosok. Nah, cuman sosoknya itu apakah sosok dalam tanda kutip perorangan, nah, atau memang sifat-sifat keratuan yang adil itu ada di diri manusia pada umumnya. Nah itu Mas. Nah cuman kalau menurut logika ya Mas, misalkan nanti akan muncul Ratu Adil. Kalau negara ini misalkan sudah porak-poranda lah kasarannya ya, akan muncul Ratu Adil dan akan membawa yang namanya kesejahteraan bagi Nusantara, bumi Nusantara. Itu kalau dipikir secara nalar, kalau moro cukup moro muncul lah gitu kan, itu kan nggak logis lah Mas. Nah, cuman kalau kita mengkaji mulai sekarang, kita amati ya, cobalah sekarang ini masyarakat, orang-orang pada umumnya ya, khususnya di kalangan bawah, nah kan, itu kan ibaratnya sudah kayak protes toh Mas, sudah tahu, oh ini benar, ini salah, oh kebijakan ini kurang pas, oh kebijakan ini kurang pas, kan gitu toh ya. Kalau menurut saya pribadi, yang namanya Ratu Adil itu adalah suatu sifat yang ada di diri manusia itu ya Mas. Jadi bukan satu sosok, enggak ya. Jadi penghuni alam ini, penghuni Nusantara ini, jadi spiritualnya Mas, itu sudah mulai ibaratnya bangkit dan menonjol. Nah gitu Mas. Nah terus karena apa, Ratu Adil itu kan identik dengan nanti akan muncul Ratu Adil itu orangnya adalah dari kalangan orang biasa kan. Nah kan. Terus sebelum munculnya Ratu Adil itu adalah di situ dikatakan bahwa sebelum muncul Ratu Adil ya ada yang namanya Satrio Piningit kan. Nah benar. Ya saat ini Mas, kemungkinan bukan kemungkinan ya, kalau menurut paham saya ini sudah banyak satria-satria yang memang belum keluar Mas, masih disembunyikan. Dalam tanda kutip, siapa yang menyembunyikan? Ya diri mereka sendiri-sendiri. Ya mungkin karena mentalnya masih kurang, iya toh? Atau belum ketemu sama yang sevibrasi antara manusia satu dengan manusia yang lain. Nah, kan kalau dilihat dari pengalaman sekarang kan banyak yang sudah protes Mas. Satu ya, dari sisi keagamaan pun banyak kan yang mengolok-olok ya, istilahnya tuh, wah agama ini kurang ini, wah agama ini apalah gitu kan. Apalagi ditandai dengan bukti-bukti pemuka-pemuka agama yang dalam tanda kutip menjual agama. Nah itu kan, jadi kan sekarang kan bisa dikategorikan agama itu kan sudah, kalau orang-orang yang benar sudah muncul spiritualnya, menilai agama itu adalah agama ini piye toh. Nah ini pemuka agama ini ya, justru kok malah melakukan hal itu kan sudah menandakan Mas, menandakan dalam artian apa, itu bukan kesejatiannya. Nah itu Mas, jadi memang
yang namanya Ratu Adil adalah condong ke sifat dan perilaku manusia itu sendiri, bukan sebuah sosok individu, satu orang misalkan, sebumi Nusantara satu orang, enggak. Cuman rata-rata bumi Nusantara nanti akan, ya mas, akan dihuni oleh orang-orang yang spiritualnya sudah mulai bangkit, ya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Itu mas, itu Ratu Adil. Terus ada juga ini yang menyimpulkan Ratu Adil itu jika sudah datang, jadi menyamakan dengan datangnya Imam Mahdi. Nah, padahal yang namanya hadirnya Imam Mahdi, sebagian orang ini juga mempercayai berarti kiamat sudah dekat. Nah, seperti ini tanggapannya, saya sendiri kok malah jadi bingung ini antara Imam Mahdi dan Ratu Adil. Ya, Nah, ini gimana ini Pak Dar, pendapatnya jenengan ini? ya gini mas, kalau masalah namanya Imam Mahdi ya, Imam Mahdi itu kan bahasa mana toh mas? Bahasa Arab toh mas? Iya. Nah, sedangkan Ratu Adil itu adalah bahasa kita, ya toh. Terus itu dikait-kaitkan kalau misalkan Ratu Adil ataupun Imam Mahdi itu mau muncul, apalagi mas, mau kiamat. Iya. Nah, mendekati kiamat kan? Ya, karena sebelum Imam Mahdi muncul katanya nanti Dajjal yang bermata satu itu muncul terlebih Nah, dulu. ya oke. Sekarang begini ya mas, Dajjal kan di kemarin itu kan saya pernah mengungkapkan bahwa Dajjal itu adalah bukan sosok istilahnya itu yang digambarkan di Quran yang bermata satu, rambut keriting, iya lah mas, kulit agak kemerahan, kan? Sebenarnya itu adalah simbolik. Kalau menurut saya mas, artian saya ya, sudut pandang saya ya, simbolik apa? Orang yang rambutnya keriting itu, rambut itu identik di kepala mas. Nah, sedangkan kepala itu identik dengan yang namanya otak ataupun pikiran, iya kan? Nah, jadi orang-orang, kalau Dajjal sudah muncul, berarti kalau banyak orang yang pola pikirnya ruwet dalam artian apa? Pusing, Enggak mas, stres. bukan. Jadi suka membelok-belokkan Oh, sesuatu kahanan. Nah, kusut gitu ya. misalkan, oh kasus ini sebenarnya salah, misalkan ya, benar kasus ini, oh si A itu lagi ini, cuman karena si A itu mempunyai jabatan tinggi atau kedudukan yang tinggi, uangnya banyak misalkan, terus dengan berbagai cara ditempuh, akhirnya apa, si penyidik, si apa itu namanya, jaksa atau gimana, kalah mas, kalah dengan apa, wah aku dikeidit si A kai, gak enak aku. Nah, itu kan berarti otaknya kan sudah kriwil mas. Iya toh, jadi sudah tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Nah, yang penting aku ento okeh, kan? Yang penting lah itu loh mas. Jadi sing seneng ngenggak ke suatu masalah lah itu loh mas. Golek benernya dewi ataupun golek warke blendoke wetenge dewi, itulah simbolik dari rambut yang keriting. Terus yang kedua mas, bermata satu. Nah, bermata satu itu identik kok matanya yang tengah si jengil, nggak ada mas. Itu simbolik lagi mas. Simboliknya apa pak? Misalkan kok matanya cuma satu, yaitu tadi orang ya yang sudah tidak bisa membaca antara benar dan salah, itu jelas konteksnya di situ mas. Itu Dajjal. Nah, kalau Dajjal orangnya pintar mas, kembali lagi karena otaknya tadi kriwil ya, pikirannya tadi, rambutnya kriwil, otaknya itu pintar sekali ngenggok kahanan. Nek jenenge wong ngalami kasus ngenggok kasus supaya menangi piye kasarane. Nek kuwi berlarut-larut itu kan Dajjal, sifat Dajjal seperti itu mas. Nek berlarut-larut barulah nanti yang namanya munculnya Ratu Adil ataupun Imam Mahdi. Nah, untuk apa? Memberantas ataupun membunuh orang-orang yang seperti itu. Membunuh dalam tanda arti yang sebenarnya bukan membunuh di pateni, di sudet, enggak mas.
Cuma dibunuh apa? Sifat-sifatnya.